Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali menjalani aktivitas bangun pagi dan bekerja, bersekolah, atau apapun yang kita lakukan hari ini. Biarlah keseharian kita disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengawali dengan memujikan NKB 194. NKB 194 bait pertama dan yang kedua, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau rajaku selamanya, kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah firman-Mu juga menjadi pedoman kami, agar kami tidak salah jalan hari ini. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayub 38 ayat 1 sampai 11, Ayub 38 1 sampai 11, dengarkanlah sabda Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur badannya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat di sinilah, gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Bapak saudara, kalau dari kemarin keluhannya Ayub, tuduhan sahabat, sekarang waktunya Tuhan. Tuhan dalam bacaan Ayub ini cukup menarik ya, dia kasih kesempatan dulu Ayub dan sahabatnya diskusi, berdebat, ngasih tuduhan-tuduhan, ibaratnya di pengadilan gitu ya, dan yang akan jadi hakim Allah gitu. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa Allah itu peduli, ngasih kesempatan dulu, dia nggak langsung menghukum, dia nggak langsung marah, dia nggak langsung klarifikasi, tapi dikasih kesempatan dulu. Jawaban Allah atas pergumulan Ayub sungguh mencengangkan. Dia sama sekali tidak menyinggung moralitas Ayub, baik dengan membenarkan ataupun mempersalahkan berbagai pandangan yang diajukan teman-teman Ayub. Sebaliknya, Allah mengajak Ayub keluar dari melihat masalahnya dengan melihat kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Dalam percakapan pertama, Allah menantang pengetahuan Ayub atas alam semesta dan dunia binatang ciptaannya. Allah bukan bermaksud menguji Ayub, sebab meskipun Ayub dalam pengetahuan, belum tentu ia dapat memahami seluruh alam semesta. Tujuan Allah adalah Ayub dapat menempatkan diri secara tepat di hadapannya. Kalau Ayub pernah menantang Allah sebagai pihak yang setara dengannya, maka kini Allah menantang Ayub sebagai manusia. Ayub harus ingat bahwa ia manusia. Ia adalah bagian dari ciptaan Allah yang sangat luas dan menakjubkan. Ia hanya ciptaan tetapi dianugerahi kemampuan nalar dan merefleksikan hidup ini. Sehingga pertanyaan-pertanyaan retoris Allah ini bukan untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan. Dengan perenungan ini diharapkan Ayub itu sadar dua hal. Satu, Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaan termasuk manusia. Oleh karena itu, Ayub perlu belajar tunduk dan taat pada pengaturan Tuhan. Kedua, manusia tidak kalah penting dengan ciptaan yang lain. Sehingga Ayub perlu percaya bahwa ya udah, kalau Allah itu menciptakan manusia dan ciptaan lainnya, belajar percaya sama Sang Pencipta.
Sehingga saat penderitaan menyapa anak-anak Tuhan, langkah terbaik dalam kehidupan kita adalah menyapa Tuhan dalam doa dan menyambut firman-Nya. Keagungan karyanya dan keindahan karakter Allah akan menyejukkan kita dan meyakinkan kita kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Bapak Saudara, dalam perjalanan kita hari ini kita mau belajar sama-sama percaya Tuhan di balik setiap tantangan dan pergumulan kita, di setiap refleksi kita, di setiap perenungan kita tentang kejadian-kejadian masalah hidup ini, belajarlah percaya sama Tuhan. Saat ini kita nggak bisa melihat gambaran luasnya, kita baru bisa lihat sebagian kecil, sehingga belajar percaya pada penyertaan Tuhan. Kita serahkan kehidupan kita dan perjuangan kita hari ini kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk bisa memahami dan melewatinya satu persatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar percaya bahwa karya Tuhan begitu besar, dan ajarkan kami melihat cinta kasih-Mu melalui kejadian-kejadian hidup kami. Ajarkan kami juga untuk melihat bahwa kami ini tidak ada apa-apa yang ada di hadapan Tuhan. Kami ini tidak setara, sehingga Tuhan itu jauh lebih besar. Sehingga apa yang kami bayangkan di kepala ini itu tidak bisa menggambarkan apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan. Sehingga mampukan kami untuk belajar percaya aja sama Tuhan yang lebih kuat, lebih besar, lebih maha kuasa, dan lebih tahu. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.